Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan membahas tentang Indonesia yang konon dikabarkan ya, sempat menghebohkan dalam beberapa hari terakhir bahwa kita berada di pot 4 dan bakal menghadapi lawan-lawan berat, berada di grup neraka. Saya pikir ini hanya sebuah pemberitaan atau cerita yang tidak perlu untuk kita anggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi tim Indonesia. Karena kalau bisa melihat dalam pembagian pot ya, terdiri dari 4 pot, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, di mana kita ada di pot 4 dan bahkan paling bawah karena memang sesuai dengan peringkat di antara 24 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ini kan memang skuad Garuda dengan peringkat FIFA paling bawah 155 dibandingkan dengan yang lain. Ada Palestina terakhir itu peringkat 100. Tapi ini kan hanya berupa peringkat yang tidak bisa dijadikan barometer acuan bahwa kita dengan peringkat paling bawah pasti gagal. Artinya kita masih punya peluang setelah lolos dari babak kualifikasi putaran ketiga di Kuwait. Kesempatan itu masih tetap terbuka. Cuma kan akhir-akhir ini bilang bahwa kita ini akan ada di grup yang berat, grup maut. Kalau bicara semua, ini pasti semua akan menghadapi grup yang berat, bukan cuma Indonesia. Malaysia, Thailand, Tajikistan, Hong Kong, India yang berada di pot 4 itu, semua akan berpotensi menghadapi laga-laga berat dengan grup neraka. Jadi saya pikir, apa untuk dibilang grup neraka? Toh di pot 1 ini, semua adalah tim-tim terbaik. Yang berdasarkan peringkat FIFA, semua ada di atas. Langganan ikut di Piala Dunia secara bergantian, kecuali dengan Korea Selatan dan Jepang yang selalu bisa hadir dalam pagelaran pesta bola sedunia ini, World Cup 4 tahun sekali, di mana Iran yang menjadi peserta paling tinggi peringkat terbaik di Asia ini, itu secara bergantian ikut bersama dengan Arab Saudi dan juga dengan Australia. Nah mereka-mereka ini ada di pot 1, termasuk Qatar. Jadi bukan cuma karena kita berpotensi ketemu dengan Jepang, Iran, atau Korsel, kemudian agak menakutkan. Dengan Qatar pun, saya pikir berat karena Qatar ini justru tim yang paling menakutkan yang ada di pagelaran Piala Asia 2023. Kenapa? Mereka juara bertahan 2019 ketika di Uni Emirat Arab. Mereka itu memukul semua tim terbaik. Jadi saya bahkan melihat potensi Qatar untuk bisa menjadi juara terbuka dibandingkan dengan Iran, Korsel, Australia yang ada di sana, kemudian Arab Saudi, Jepang. Jadi jangan salah, memang mereka belum pernah ikut Piala Dunia. Baru tahun ini mereka menjadi penyelenggara, tuan rumah pada bulan November dan Desember. Dan kalau bisa melihat di pot 1 ini 5 yang saya sebut tadi semua sudah pernah ikut Piala Dunia. Tapi kalau berkaca di 2019 yang paling dekat, yang teranyar, mereka menyapu bersih semua tim terbaik. Ya, di perdelapan final babak 16 besar aja, Qatar sudah bisa mengalahkan Irak 1-0. Melangkah ke perempat final Korea Selatan. Mereka hajar dengan 1-0 out, langsung pulang, angkat kopor. Son Heung-min, Hwang Hee-chan yang ada di sana, habis dihajar oleh Qatar. Ya. Jadi mereka tim yang kuat. Melangkah ke semifinal, mereka mengalahkan tuan rumah Uni Emirat Arab, bahkan dengan 4-0. Nah kalau bisa melihat, memang setiap laga mereka selalu clean sheet, sampai di babak final. Jadi setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan 4-0, di final, ya, mereka itu memukul Jepang. Ya. Memang dengan Jepang ada 1 gol, ya 3-1. Tapi sebelum itu kan mereka clean sheet semua. Dan Jepang kita tahu dah pemain-pemain yang bagus di sana, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, ya, Takumi Minamino yang sekarang ada di Liverpool. Semua bermain tuh di Jepang dan kalah dengan telak. Jepang tim terbaik, tim bagus, Korsel tim bagus. Tapi tak berdaya menghadapi dengan Qatar. Nah berbahaya kalau kita ketemu Qatar. Ini yang paling seru, ya. Kita bisa mendapatkan banyak pelajaran ilmu karena mereka ini bukan Qatar yang 18 tahun lalu, di mana 2004 Piala Asia kita mengalahkan Qatar dengan 2-1. Itu sudah terlalu lama. Kalau kita berangan-angan bahwa oh kita bisa mengalahkan Qatar, sekarang udah beda. Qatar sekarang jauh lebih bagus, lebih kuat. Bahkan dia ditakuti oleh Malaysia, Jepang, kemudian Arab Saudi, Irak, Iran, ya, Korsel, Australia takut menghadapi Qatar, sangat tajam. Ali Muslim, pemain mereka yang berada di lini depan tuh top skor pada 2019, 9 gol dan menjadi pemain terbaik. Termasuk mereka punya penjaga gawang baik, Abdullah Saad. Nah inilah kalau bisa bicara bahwa kita
selalu terobsesi dengan bahaya ketemu Korea, ketemu Jepang, ini gawat. Padahal nggak tahu kalau kita ketemu Qatar ini lebih berbahaya dibandingkan Jepang dengan Korsel. Dan mereka bagus, apalagi sekarang mereka mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Indonesia mungkin bisa terhindar dari pertemuan dengan tim yang ada di pot 1 ini yang sangat kuat. Itu kalau memang kita mencalonkan diri sebagai tuan rumah dan terpilih menjadi tuan rumah. Ini enak, kita bisa masuk melompat sampai ke pot 1. Itu bisa untuk menghindari. Tapi buat apa? Kita lawan aja. Sintayong itu tidak pernah takut menghadapi tim manapun. Karena dia sebagai pelatih yang sudah mengalami hal ini. Bahkan jauh lebih menakutkan ketika dia bawa Son Heung-min, tim Korsel, tim nasional Korsel ke Piala Dunia di Rusia 2018. Mereka berada di grup maut, grup yang berat. Ada juara bertahan Jerman di sana yang sebelumnya 2014 juara dunia di Brasil. Ada Swedia, ada Meksiko. Tim-tim yang oke. Tapi itu mereka membuat kejutan. Di pertandingan terakhir, mereka mampu mengalahkan Jerman. Menyingkirkan Jerman dengan kemenangan 2-0. Dan bahkan langsung memulangkan Jerman. Inilah pertama kali Jerman tersisih dalam sejarah Jerman untuk ikut di Piala Dunia. Bahwa Jerman tuh jarang tersisih. Tidak pernah tersisih di babak grup. Di fase grup, Jerman selalu lolos, melangkah. Keluar sebagai tim yang diunggulkan. Tim yang pernah juara dunia 4 kali. Tapi mereka dikalahkan oleh tim yang dipegang saat itu oleh Sintayong. Sintayong berdiri di pinggir lapangan, bersebelahan dengan pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw. Dan mereka bisa menang. Memang mereka kalah 2 kali dari Meksiko dan Swedia. Tapi mereka pulang tetap dengan kepala tegak karena tim yang terakhir mereka pukul adalah tim raksasa seperti Die Mannschaft Jerman. Jadi bagi Sintayong ini udah biasa. Mau ketemu dengan siapapun harus dilawan. Sudah tanggung, sekarang sudah lolos. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar dengan siapapun. Toh tidak bisa menghindar dengan ke-6 tim yang ada. Makanya saya bilang terlalu membesar-besarkan kalau bilang di grup neraka ada Jepang. Ingat, sekali lagi saya kembali, Qatar justru yang paling berbahaya. Makanya kita harus menghindari Qatar. Dengan siapa aja, mungkin dengan Arab Saudi. Karena kan pemain-pemain kita sudah, paling tidak mental kita sudah mulai kembali. Ketika kita dalam tekanan, ya, pressure yang tinggi saat kita ikut di kualifikasi di Kuwait, kita sudah bisa melewati tekanan itu melawan tuan rumah. Artinya mental sudah bisa dapat sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Pemain-pemain kita mampu keluar dari tekanan lawan. Melawan Kuwait tidak mudah. Pertandingan pertama berat, apalagi menghadapi tuan rumah. Secara kualitas mereka ada di atas kita, peringkat juga di atas kita, tapi kita bisa melawan. Dan kita tidak kalah, tidak bermain imbang. Kita menang mendapatkan 3 poin. Inilah titik balik kunci dari tim Indonesia. Skuad Garuda ini untuk bisa lolos. Karena kalau kita tertahan atau kita kalah melawan Kuwait, kita nggak akan lolos. Sebagai salah satu tim runner-up terbaik dari 5 tim runner-up terbaik, yang akan lolos ke putaran final Piala Asia. Nah kuncinya di sini, ketika kita menang, anak-anak sudah bisa mendapatkan hal itu. Tekanan mereka sudah bisa lakukan. Artinya, biasanya pemain-pemain kita kalau mendapat tekanan, itu kan agak panik bermain bola. Salah passing, salah umpan semua, karena memang sulit. Itu yang kita lihat ketika lawan Thailand, lawan Vietnam. Tapi kemarin melawan Kuwait, walaupun tidak sekuat Vietnam dan Thailand dalam melakukan pressing, tapi kita bisa mendapatkan 3 poin. Justru kita punya pengalaman lagi, walaupun kalah melawan Jordania, kita sudah bisa melawan. Walaupun dalam tekanan, tapi pemain-pemain kita sudah enak, sudah tidak panik, bermain agak sabar, tenang. Itu yang dibuktikan, bahwa mental kita mulai mendapatkan. Ini penting, soal mental. Dan kita mendapatkan itu di kualifikasi grup A. Nah, kalau kita nantinya akan melawan dengan salah satu tim yang ada di pot A, itu kita lawan aja. Dan STY tahu, tidak boleh menghindar. Siapapun nggak bisa menghindar dari ke-6 tim ini. Makanya kita harus hadapi. Jadi tidak perlu harus ditakut-takutin dengan ini grup neraka siapapun. Toh bukan cuma Indonesia yang akan menghadapi grup neraka. Malaysia juga akan menghadapi, Thailand juga akan menghadapi grup neraka. Ya, dalam undian nantinya. Dan lihat aja, pasti semua akan takut menghadapi Qatar. Semua sekarang terobsesi, terlihat karena wah ini Korsel dan Jepang kuat. Pemain-pemainnya bermain, Son bermain di Tottenham Hotspur, Minamino bermain di Liverpool, Hwang Hee-chan bermain di Wolverhampton Wanderers di Liga Premier Inggris, banyak. Maya Yoshida, bahkan mantan pemain Soton, ya. Ya, dan kita bisa lihat nantinya bahwa siapapun tidak akan menghindar, termasuk ada di pot 2. Di sana ada Irak, ada Tiongkok, ada Oman, ada Suriah. Ini tidak bisa kita menghindar. Ada Uzbek, ya. Kemudian ada Uni Emirat Arab yang menjadi tuan rumah pada pagelaran terakhir Piala Asia. Ini juga kan pot 2, pot berat yang harus dihadapi. Tapi kita tidak bisa menghindar, tidak boleh memilih lawan. Terima aja. Dan sekali lagi,
STY sudah mengatakan, dia tidak akan pernah gentar menghadapi ini. Ini sebuah resiko yang harus dihadapi. Ya, harus dilawan. Karena kita punya waktu untuk bisa berbenah. Ya, paling tidak 1 tahun ke depan di 2023, kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke. Kalau sudah datang 3 pemain naturalisasi, kita akan semakin kuat, terutama di belakang. Nah, ini penting. Ketika banyak yang juga bisa mengatakan bahwa di depan, termasuk juga saya sendiri bisa melihat bahwa harus ada pemain bagus di depan. Harus bisa melihat. Tapi STY punya pemikiran beda. Dia menempatkan, dia bangun dari bawah dulu. Karena untuk apa kita kuat di depan tapi dibocor di belakang, longgar di belakang, rapuh di belakang. Koordinasi itu tidak ada. Pusing gawang Nadeo pasti akan bawa bola terus. Ya, kita bisa mencetak 1 gol, lawan mencetak 2 gol. Kita mencetak 2 gol, lawan mencetak 3 gol. Jadi makanya dia bangun dari belakang secara perlahan, baru ke tengah, baru ke depan. Karena di depan sudah banyak pemain-pemain muda yang dia poles secara perlahan dari U23 masuk, ada Witan, ya, ada Egy di sana, kemudian sekarang ada muncul Sadil. Bagus-bagus lah. Nanti ada Dimas Derajat yang masuk, ada Raffi yang ada di sana. Tergantung nantinya bagaimana. Saat Piala Asia depan, siapa pemainnya akan dia taruh di depan. Tapi yang dia bangun adalah tembok pertahanan. Ini cara pemikiran mungkin yang lain yang dilakukan oleh STY. Karena dia lihat perlu untuk ada pelapis, terutama di 2 fullback. Ya. Asnawi perlu ada pelapis. Nah, kalau sudah ada Sandy Walsh kan bagus. Pratama Arhan juga ada pelapis. Ada Zain Patinama juga oke. Karena 2 baik Sandi dan Zain ini bisa masuk juga sebagai gelandang bertahan. Jadi enak, ada Jordi Amat yang bisa mengisi di belakang untuk bisa menambah kekuatan. Kalau bermain dengan 3 back akan jadi bagus. Entah Jordi ini dipasangkan dengan Fakhrudin dan dengan Rido atau dengan Elkan Bagot, semua ada di otak Sintayong. Jadi memang ini enak dia bangun karena menghadapi Piala Asia semua tim punya pressing yang tinggi. Ini high pressingnya kuat. Apalagi yang tim-tim yang saya bilang di pot 1 yang menjadi unggulan. Misalnya Iran. Ya. Ini peringkat 21 dunia. Ada Jepang. Ya. Kita sudah tahu bahwa peringkat 23 dunia. Korsel peringkat 29. Ada Australia peringkat 42. Ada Arab Saudi peringkat 49. Qatar 51. Jadi memang 6 ini oke semua. Siapapun yang tidak boleh menghindari mereka. Ada di pot 2 ya, saya sudah bilang juga tadi, Uni Emirat Arab, ada Irak, ada Tiongkok, ada Oman, ada Suriah, ada Uzbek, itu bagus. Pot 3 juga mengerikan juga, ada Lebanon, ada Bahrain. Jadi ini, semua sudah harus siap, bukan saja Indonesia. Siapapun yang ada di pot 4 itu, harus bersiap untuk menghadapi risiko berhadapan dengan tim-tim kuat. Dan harus dilalui ini. Tapi, STY sudah bisa mengatakan ketika usai dapat tiket lolos ke Piala Asia tahun depan, bahwa yang dia inginkan adalah tekad yang kuat, kemauan untuk bisa bermain bola, tidak takut bermain bola. Ini penting. Makanya mental terus dia benahi terus, karena mental ini sangat penting untuk turun lapangan. Tidak boleh minder menghadapi tim kuat, karena kan tim-tim yang kita hadapi semua tim-tim yang berada di atas. Bahkan di pot 1 ini semua menjadi langganan Piala Dunia, ikut Piala Dunia semua, kecuali Qatar yang belum pernah, tapi mereka menjadi tuan rumah. Juara bertahan. Jadi memang kuat semua. Makanya kalau kita sudah tidak minder bermain, mental kita kuat, dan kita sudah terasah melawan Kuwait dan Yordania, ini penting untuk memupuk mental kita. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi lawan, keluar dari tekanan lawan. Ini sudah bisa kita dapatkan. Nah, tinggal bagaimana STY ini melihat lebih jauh ke depan untuk memendahi mungkin dari segi passing kita untuk lebih sempurna, lebih baik lagi, meminimais jangan terlalu banyak salah, operan bola, dan itu yang dilakukan 1 demi 1 ya ketika bermain di kualifikasi. Dan ini puncaknya akan ada di Piala Asia putaran final. Dan saya rasa masih punya waktu untuk bisa memenahi ini. Dan STY tahu lawan-lawan tidak mudah ada di atas kita. Ya, kita harus bisa lawan, harus bisa main. Tapi kalau dengan ketenangan, karena paling penting selain mental, fisik. Ya. Kalau di dalam mental ini kan sudah termasuk ada ketenangan di sana, tidak panik, tidak mudah panik, ya, lebih sabar bermain. Tapi yang kedua adalah fisik, dan itu sudah kita lihat di kualifikasi kemarin. Pemain masih bisa berlari, bisa mengejar bola, terus bisa bergerak. Ini kan satu hal yang positif yang selalu ditekankan oleh STY dengan fisik yang sangat kuat, Spartan diberikan. Dan anak-anak bisa mendapatkan itu. Karena percuma mental bagus, kalau fisik itu habis di lapangan. Berat. Demikian juga dengan kalau fisik bagus, kalau kita tidak punya mental yang oke, susah juga. Jadi memang dua-dua ini harus dipegang. Fisik kuat, bagus bermain. Biasanya pemain kita cuma bagus di 60 menit. Setelah lebih ke depannya terus sudah menurun. Ya, loyo bermain bola.
banyak jalan kaki, tapi sekarang sudah kelihatan bahwa mereka mau mengejar bola. Itu yang disenangi, dimaui oleh seorang STY, bermain bola. Seperti yang dilakukan bersama dengan Korea ketika menjadi pelatih utama. Dan kita sudah mendapatkan mental itu, fisik kita sudah mulai oke, bagus, ya. Dan saya sudah katakan tadi tidak mudah panik, ya, lebih sabar bermain. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita lebih enak bermain atau memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan gawang, finishing touch kita, penyelesaian akhir. Ini pasti akan dibenahi oleh STY, ya, untuk kedepannya nanti. Karena kita perlu memang memanfaatkan peluang sekecil apapun dalam kotak penalti untuk bisa menjadikan gol. Ini kan yang agak lemah. Ya. Memang kita menang 7-0 dari kemungkinan 13-0 sampai 15-0 melawan Nepal. Namun kan banyak peluang-peluang juga yang terbuang. Nah, pasti STY sudah lebih tahu melihat ini tentang kelebihan dan kekurangan tim kita untuk terus dibenahi. Dan saya rasa kalau sudah ada 3 pemain naturalisasi kita dan di belakang kita sangat kuat, ini akan membuat kita akan lebih baik, lebih percaya diri. Ini yang penting. Percaya diri kita untuk masuk lapangan. Jadi dengan mental yang oke, fisik bagus, percaya diri, meminimais berbagai kesalahan-kesalahan yang mendasar, kita jauh lebih bagus. Saya pikir kita bisa bersaing. Tidak terlalu muluk-muluk untuk bisa mengalahkan tentunya. Tidak, tapi kalau kita bisa memberikan perlawanan untuk tidak malu aja. Kalah mungkin dengan 1-0, 2-1 memberikan perlawanan menghadapi Korea, menghadapi Jepang. Pasti kita juga senang melihat bahwa ada perlawanan di sana. Apalagi kita bisa menahan imbang. Ini yang diinginkan tentunya. Apalagi kalau menang, pasti kan ini kejutan besar. Seperti yang kita lakukan melawan Kuwait. Tidak ada yang tahu sebelum kita masuk lapangan. Walaupun lawan itu secara peringkat ada di atas. Tapi segala sesuatu kan bisa terjadi. Kejutan-kejutan bisa terjadi. Termasuk Korea saat STY membawa Son mengalahkan Jerman. Masuk lapangan semua mengunggulkan Jerman. 70-30 persentasi. Tapi dibalik sama STY. Bersama dengan Son mereka pukul Jerman tidak bisa membuat 1 gol pun ke gawang Korsel. Dan mereka bisa menang. Dan akhirnya dua-dua tersisi. Dengan hanya menempatkan Swedia dan Meksiko waktu itu lolos ke babak selanjutnya. Ini juga bisa terjadi dengan STY melakukan bersama dengan tim nasional kita. Jadi tetap saya pikir kita harus tetap maju untuk menghadapi pertandingan berikut. Dengan siapapun, di grup manapun, mau grup keras, mau orang mau bilang neraka, bagi saya tidak ada. Semua itu harus dihadapi. Karena harus dilalui grup-grup ini. Tantangan itu berat ke depan. Tinggal persiapan anak-anak untuk bisa melakukan yang terbaik dalam skuad Garuda. Dan STY saya pikir sudah lebih memahami ini. Dia tahu apa yang dia akan lakukan ketika dia diberi kesempatan terus untuk bisa menangani tim nasional kita untuk tim senior. Sampai di sini pembahasan saya dengan Indonesia yang konon disebut berada di grup neraka. Bagi saya tidak ada itu grup-grup neraka. Karena semua akan menghadapi lawan yang sama. Semua lawan-lawan keras. Oke? Ciao!